Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 20 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-11 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati dan telinga kami untuk memahami ajaran-Mu dalam hal berdoa yang sederhana dan mengampuni sesama. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 48, ayat 1 sampai dengan 14. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di Gunung Sinai, dan di Gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi-api. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Bahkan dikubur pun, jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya ia membuat mukjizat, dan malah ketika meninggal, pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita.
Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Akan mendapat malulah semua orang yang beribadah kepada patung, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala dewata sujud menyembah Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6, ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ajaran berdoa dan mengampuni. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia, karena hari ini Tuhan Yesus mengajarkan cara kita berdoa dengan benar, sederhana, tidak bertele-tele, dan hal mengampuni sesama. Setiap orang yang beriman dan beragama selalu mengutamakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jadi berdoa merupakan hal yang hakiki, yaitu sesuatu yang menggambarkan kebenaran, hal yang sebenarnya dan sesungguhnya. Maka dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkenan mengajar kita dalam hal berdoa yang benar. Isi pokok khotbahnya berisi tentang nilai-nilai moral dan etika bagi murid-murid dan pengikut Yesus sebagai warga kerajaan Allah. Dan ada 3 hal yang menjadi perundungan bagi kita. Yang pertama, sikap dalam berdoa. Berdoalah di tempat tersembunyi, bukan supaya dilihat orang atau pamer bahwa kita berdoa, tetapi supaya kita bisa lebih fokus dan dijauhkan dari godaan melantur. Selanjutnya, dalam mengucapkan kata-kata doa, hendaknya jangan bertele-tele. Yesus mengumpamakan orang yang doanya bertele-tele adalah kebiasaan orang Farisi dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga doanya harus diulang-ulang dengan isi yang sama. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Hal yang kedua, isi doa Bapa Kami. Dengan doa Bapa Kami, Yesus menunjukkan yang harus menjadi pokok doa orang-orang Kristiani. Ada 7 permohonan dalam doa itu. 3 yang pertama berkaitan dengan kerajaan Allah, kekudusan, dan kehendak Allah. 4 lainnya berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Mohon rezeki, pengampunan dosa, jangan mudah jatuh dalam godaan, serta terbebaskan dari kejahatan. Doa ini tidak berarti bahwa kita harus berdoa secara singkat mengenai kebutuhan kita. Dengan menyapa Allah sebagai Bapa, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai Bapa, Allah itu bukan sesuatu kekuatan yang dahsyat yang harus ditakuti dan dijauhi, tetapi seorang pribadi yang dekat dan menyapa kita. Dia peduli dan mengasihi kita semua. Kita adalah makhluk yang diciptakan selaras dengan rupa dan gambarnya sendiri. Kita semua anak-anak tercinta, maka kita semua adalah saudara satu dengan yang lain. Melalui Yesus kita dapat bertemu dengan Allah setiap saat. Allah sebagai Bapa, tetapi tidak seperti Bapa atau ayah kita di bumi, yang bisa membiarkan anak-anaknya berbuat salah atau tidak mendisiplinkan mereka dengan benar. Allah adalah Bapa yang kudus, yang tidak akan membiarkan dosa di dalam diri anak-anaknya. Ia dapat memberi berkat dan juga dapat menghukum, menahan atau memberi, bertindak dengan adil atau dengan murah hati. Cara Allah menanggapi kita sebagai anak-anaknya
tergantung pada iman dan ketaatan kita kepadanya. Hal yang terakhir, mengampuni. Karena kita sebagai anak-anak Bapa dan bersaudara satu sama lain, perlu saling peduli dan membantu satu sama lain. Tetapi sebagai manusia, kita bisa bersalah kepada saudara-saudari kita. Maka Yesus menekankan pentingnya mengampuni sesama kita. Setiap orang Kristiani harus bersedia untuk meminta maaf dan bersedia untuk mengampuni kesalahan sesama saudara, karena Bapa di surga lebih dahulu mengampuni kita. Bila tidak mau mengampuni, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas doa Bapa kami yang Engkau ajarkan hari ini dengan sangat sederhana dan tidak bertele-tele. Semoga kami selalu setia dan mengimani apa yang sudah Engkau ajarkan dan akan kami wartakan kepada sesama, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.